يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Kitab Kifayatul Atqiya halaman 30. Halaman 30-nya sudah ketemu. Dari bawah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ajabu, yang mengherankan, mimman, dari orang, yudda'i, yang mengaku, al-aqla, berakal. Jadi sangat mengherankan ada orang yang mengaku dirinya berakal. Wahwa, dan orang itu, jarroba, telah mengalami umurnya, telah mengalami kehidupannya, salasina 30, au arba'ina atau 40, au khamsina atau 50, sanatan tahun. Dia sudah mengalami hidup selama 30 tahun, 40 tahun atau 50 tahun. Ya, berarti kita ini sangat mengherankan orang itu mengaku berakal, umurnya, hidupnya sudah 30, 40 atau 5 tahun, lailan wa naharon, malam dan harinya, walam yafuthu, tidak pernah lepas dari dirinya, ghoda'uhu, makan paginya, wa asya'uhu, dan makan malamnya. Dia tiap hari makan pagi, makan siang, makan malam. Jadi lalu umurnya sudah 30 tahun. Jadi 30 tahun itu dia selalu makan, baik malam maupun siangnya. Ya. Ama yakfihi, apakah tidak cukup baginya, hazihi tajribatu, pengalaman ini, illam yujad al ilmu, jika tidak ditemukan ilmu, wal ma'rifatu, dan ma'rifat, jika tidak ditemukan ilmu dan pengetahuan. Jadi sangat heran ada orang yang sudah 30 tahun misalkan, tiap hari dia makan, siangnya makan, malamnya makan, kok besok resah mau makan apa dia nggak tahu. Kok dia tidak bertawakal kepada Allah, padahal setiap hari diberi makan oleh Allah. Kok dia tetap tidak bertawakal, tidak yakin kepada Allah. Besok dia bingung mau makan apa tidak. Besok dia bingung Allah ngasih rezeki atau tidak. Nah, ini adalah sangat mengherankan. Jika orang tersebut nggak punya ilmu, nggak punya pengetahuan, pengalaman yang kemarin-kemarin selama 30 tahun itu dia makan, itu sudah cukup jadi pelajaran bahwa besok pun dijamin rizkinya oleh Allah, besoknya lagi dijamin rizkinya oleh Allah, besoknya lagi dijamin rizkinya oleh Allah. Yang penting dia mau berusaha,
lalu jaga yang haram. Jadi kalau sampai terjebak kepada yang haram, sebenarnya dia tidak yakin kepada Allah, lalu dia memilih yang haram. Padahal kalau yang haram itu ditinggalkan, yang halal itu pasti dapat. Nah, jadi ada orang yang umurnya sudah 30, 40, 50 tahun dan kemarin-kemarin dia selalu makan. Siangnya makan, sorenya makan, tetapi tidak yakin kepada Allah. Ini adalah orang yang sangat mengherankan. Hal itu nggak perlu terjadi. Kesimpulannya kita harus yakin pada Allah. Saya ini umurnya sudah sekitar, boleh mau nebak nggak? 40 lebih. Ya, saya lupa misalkan 40, berarti tiap hari dulu saya selalu makan. Nah, berarti kita harus yakin bahwa besok pun makan. Yang kita jaga adalah halal haramnya. Jadi yang kita jaga halal haramnya, jangan takut tidak makan, tapi takutlah makan tidak halal, takutlah makan tidak berkah. Jadi kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tawakal pasrah kepada Allah. Bagi orang yang punya tanggungan, maka kita tetap bekerja, berusaha. Bagi orang-orang pilihan Allah, orang-orang khusus, dia tawakalnya benar-benar pasrah, yaitu nggak usah usaha. Jadi kegiatannya adalah ibadah kepada Allah. Jadi ada dua ya, jadi ada dua-duanya tetap dibenarkan oleh Allah. Jadi ada orang yang tawakal benar-benar nggak usaha, itu pun bisa. Ada orang yang memang tawakal dan berusaha. Berusahanya tidak mengurangi keyakinannya kepada Allah, tidak mengurangi bentuk tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi para waliullah, ya contohnya Wali Songo, dia nggak kerja, tapi selalu dicukupkan oleh Allah urusan dia dakwah, sehingga banyak yang masuk Islam. Itu tawakalnya, pasrahnya sudah sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini tingkatan orang yang tetap berusaha, tetap gigih berusaha mencari yang halal. Setelah itu kita serahkan usaha kita, hasil usaha kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi, kami berlindung kepada Allah, na'udzubillah, minal jahli, dari kebodohan, ada ini yang terus menerus. Kita berlindung kepada Allah dari kebodohan yang terus menerus. Artinya orang yang tidak yakin kepada Allah itu adalah orang bodoh. Dia sudah diberi rizki setiap hari kepada Allah, diberi rizki setiap hari oleh Allah, tapi dia bingung besok mau makan apa, bingung besok makan apa tidak, padahal kemarin dia makan. Maka itu yang disebut dengan al-jahlid daim, kebodohan yang terus menerus. Nah, kita jangan menjadi al-jahlud daim, bodoh yang terus menerus, dalam arti kita orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yakin kepada Allah, Allah akan mencukupi kita. Seperti yang dijelaskan kemarin, anjing saja yang hina, yang menurut kita hina, babi saja yang menurut kita hina, diberi makan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi manusia. Jadi manusia itu pasti diberi makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal hirsil haimi, dan keserakahan yang membingungkan. Berlindung kepada Allah dari kebodohan yang terus-menerus dan dari keserakahan yang membingungkan. Jadi itu adalah hal yang aneh, adalah hal yang menakjubkan, yang membingungkan. Dia makan terus-menerus tetapi besok tidak yakin diberi rizki oleh Allah. Kesimpulannya kita harus yakin kepada Allah, yakin besok mendapatkan rizki. Yang terpenting adalah mencari yang halal dan selalu mencari yang halal. Bergantungnya kepada Allah harus kuat. Kalau kita ditolong oleh manusia, yakinlah kita itu pertolongan dari manusia itu lantaran Allah yang menghendaki. Jadi Allah yang menghendaki, dia menolong kita.
kepada manusianya kita tetap berterima kasih, kepada manusianya kita tetap sopan, tapi kita yakinnya ini adalah pertolongan Allah lewat si fulan. Wa qad qila, dan sungguh dikatakan, maktubun tertulis, fit Taurati, di dalam kitab Taurat. Di dalam kitab Taurat ada tulisan mal'unun, terlaknat. Siapa? Man, orang. Siqatuhu, yang andalannya, yang kepercayaannya. Insanun, manusia juga. Mislahu, seperti dirinya. Jadi celaka atau dilaknat oleh Allah orang yang bergantungnya kepada manusia padahal sama-sama manusia dan tidak bergantung kepada Allah. Jadi bergantung kepada manusianya kuat. Ini urusan kalau nggak ada si fulan nih nggak jalan. Nah, jadi dia yakin kepada si fulan, dia bisa diandalkan. Padahal si fulan itu yang ngasih makan Allah, yang menggerakkan hatinya untuk menolong kita Allah, yang dia bisa hidup juga atas anugerah Allah Subhanahu wa taala. Maka terlaknat orang yang bergantungnya kepada manusia dan tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Ikhlas, Allahus Somad, Allah tempat bergantung. Jadi Allah tempat menggantungkan segala urusan kita. Bisa jadi menurut manusia buntu, tidak ada jalan, tapi yakinlah kalau bergantung kepada Allah itu selalu ada jalan. Jadi keyakinan kepada Allah harus tertanam dalam diri kita. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man in qata'a ilallahi, barang siapa yang putus hubungan manusia lalu hanya menyerahkan kepada Allah, ilallahi, kepada Allah. In qata'a artinya putus, memutuskan diri, lalu bergantungnya hanya kepada Allah. In qata'a berarti makna sebenarnya kan putus. Barang siapa yang menggantungkan hidupnya hanya kepada Allah, berarti memutuskan diri dari makhluk azza wa jalla yang maha mulia dan maha tinggi. Kafahullahu, maka Allah akan mencukupi. Kafahullahu ta'ala, maka Allah akan mencukupi kulla mu'natin, setiap biaya hidupnya. Jadi biaya hidupnya Allah cukupi barang siapa yang bergantungnya hanya kepada Allah, bertawakal 100% kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keyakinan itu harus kita miliki. Keyakinan itu harus kita miliki, keyakinan kepada Allah, Allah pasti menolong. Maka Allah akan mencukupi seluruh biaya hidupnya. Jadi biaya hidupnya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa razaqahu min haitsu la yahtasibu, dan Allah akan memberikan rizki dari cara yang tidak dia sangka-sangka. Jadi Allah akan berikan rizki dari cara yang dia tidak sangka-sangka, yang tidak dia duga-duga. Maka kita harus bertawakal. Kita berusaha semaksimal mungkin, berusaha, tapi bukan usaha kita yang menghasilkan, tetapi itu adalah pertolongan Allah, itu adalah anugerah Allah. Kita serahkan usaha kita, diri kita kepada Allah, sehingga hati kita ini tenang. Kalau kita bertawakal kepada Allah, hati kita akan tenang. Apapun yang terjadi itu adalah kehendak Allah. Hati kita lebih tenang jika kita punya sifat tawakal, dan ada jaminan dari Allah, kebutuhan hidup kita dipenuhi oleh Allah dan mendapatkan rizki dari cara yang tidak disangka-sangka. Wamanin qata'a, barang siapa yang bergantungnya
ilad dunya kepada dunia, wakalahu Allah akan memasrahkan dia, wakalahullahu Allah akan memasrahkan dia ilaiha kepada dunia. Jadi dia diserahkan kepada dunia. Dunia itu punya sifat susah dicari, sulit dikejar, sulit didapat. Jadi orang yang diserahkan kepada dunia, sudah terserah dunianya, maka orang tersebut akan sengsara, akan lelah, akan capek, dan tidak mendapatkan sesuai dengan keinginannya. Jadi kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bergantung kepada dunia. Jadi tidak bergantung kepada dunia. Fanas'alullaha, sedikit lagi, fanas'alullahal karima, kami berlindung kepada Allah yang maha mulia, ayyamunna, semoga Allah menganugerahkan alaina kepada kita semua, bisiqati, keyakinan, biwa'dihi, dengan janji Allah, dengan janjinya. Mudah-mudahan kita semua dianugerahkan oleh Allah keyakinan dengan janji Allah. Jadi kita yakin akan janji Allah. Allah itu la yukhliful mi'ad, tidak akan mengingkari janji. Jadi kalau Allah berjanji kok ternyata nggak sesuai, ada yang nggak beres di dalam ibadah kita. Ya, jadi Allah berjanji seperti ini, ternyata meleset, berarti ada yang tidak tepat dari yang kita kerjakan. Wajudihi, dan kedermawanan Allah, yakin dengan janji Allah, yakin dengan kedermawanan Allah. Misalkan Allah janji orang yang banyak bersedekah, maka diberikan balasan lebih baik dari apa yang mereka sedekahkan. Jadi dia akan dimudahkan rizkinya oleh Allah. Kok ada orang sedekah tapi lama-lama hartanya habis, lama-lama bangkrut? Nah, itu sebetulnya tidak ada. Jika ada, berarti orang tersebut harus introspeksi diri. Bisa jadi dia sedekahnya riya, bisa jadi dia pamer, tidak ikhlas, lalu amalnya tidak diterima oleh Allah, sehingga sedekah yang dia lakukan memiskinkan dirinya karena sedekah yang tidak diridhoi oleh Allah. Jadi janji Allahnya tetap, hanya kita yang salah menyikapinya. Ya, jadi kita salah menyikapi. Misalkan ada, Allah berfirman, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi orang yang sholatnya benar, jadi orang yang sholatnya benar itu, sholat itu mencegah orang tersebut dari melakukan perbuatan dosa-dosa. Kalau ada orang yang sholat tapi melakukan dosa, itu sholatnya perlu introspeksi lagi. Jadi bukan Allah yang salah berfirman, tetapi kita mengintrospeksi diri. Kita ini yang kurang benar di dalam beribadah kepada Allah. Innahu ala ma yasha'u qadir, innahu, sesungguhnya Allah, ala ma, atas apa-apa, yasha'u, yang dia kehendaki, itu qadirun, maha kuasa. Allah itu maha kuasa atas apa saja yang ia kehendaki. Yang Allah kehendaki terjadi, yang tidak Allah kehendaki tidak terjadi. Itu kita harus yakin. Kita menghendaki begini, Allah menghendaki lain, yang terjadi adalah kemauan Allah. Agar sejalan kemauan kita dengan kemauan Allah, maka hendaklah kita mendekatkan diri kepada Allah. Manusia pengennya begini, Allah pengennya begini, yang terjadi adalah kemauan Allah, bukan kemauan manusia. Karena Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Wabil ijabati jadir, dan Allah pantas mengabulkan doa-doa. Hanya Allah yang pantas mengabulkan doa-doa. Jadi kita, kesimpulannya, usaha yang baik, usaha yang maksimal, berdoa kepada Allah, selanjutnya bertawakal. Urusan Allah, apapun yang terjadi, kita nerima dengan ikhlas. Maka kita
akan bahagia, hati kita akan tenang, hati kita akan tentram. Demikian pembahasan kitab Kifayatul Atqiya kali ini. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.